Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal pretest PPG bakat minat untuk umum, dan ini adalah untuk semua mapel ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan pretest PPG dan juga P3K. Sebelum membahas soalnya, jadi aku mau menginformasikan bahwa untuk latihan soal setiap harinya melalui Instastory ya teman-teman, di Instagram pribadi aku. Jadi bisa dilihat di pojok kanan bawah untuk akun Instagram aku, dan juga untuk tryout channel aku baru mengadakan 2 kali saja ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah 100 soal dengan poin total adalah 200, namun yang kedua adalah 100 soal juga namun dengan total poin adalah 100 ya teman-teman. Jadi isinya itu random, jadi ada soal bakat minat, ada penalaran logis, analitis, atau lebih banyak ke soal-soal TPA-nya ya teman-teman, dan matematika dasar seperti itu. Atau juga bahkan banyak di pedagogiknya ya teman-teman. Nah, karena ini untuk umum, jadi tidak ada soal-soal profesional yang sesuai dengan bidang masing-masing ya teman-teman. Silakan mempersiapkan sendiri soal-soal profesionalnya untuk dipelajari seperti itu. Namun terkadang aku akan memberikan kuis dalam bentuk kuisis seperti itu yang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi terkadang aku akan update soalnya. Jadi linknya itu akan ada di akun Instagram aku ya teman-teman. Silakan yang memiliki Instagram bisa mengeceknya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Dan aku mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah gabung dengan aku, baik dengan subscribe, like, comment, and share video aku. Jadi semoga diberi kemudahan dalam pretest PPG tahun 2022 ini dan bisa lulus. Amin amin ya robbal alamin. Langsung aja nih kita bahas soal bakat minat yang pertama. Saat memeriksa pekerjaan siswa, guru mendapati ada beberapa siswa yang memiliki jawaban yang hampir mirip saat menjawab soal uraian dalam ujian. Namun ketika ditanya, mereka bersikeras mengatakan tidak saling mencontek. Ketika guru mengecek di Google, ternyata ada materi tersebut berisi jawaban soal tersebut. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan teguran berupa pemanggilan terhadap orang tua siswa, dibimbing dan diawasi di rumah. B. Memberikan tugas tambahan yang lebih mudah sebagai hukuman. C. Memberi toleransi terlebih dahulu, namun jika diulangi maka akan memberikan hukuman yang setimpal. D. Memberikan bimbingan kepada siswa bahwa tindakan mereka tidak benar dan menyuruh mengerjakan kembali dengan pemikiran mereka sendiri. E. Menyuruh mereka mengerjakan kembali sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Nah, kalau diperhatikan, soal bakat minat ini mirip dengan soal TKP dalam CPNS ataupun juga soal manajerial sosiokultural dalam tes P3K ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak opsi yang bagus, banyak jawaban yang bagus, namun kita dituntut untuk memilih jawaban yang paling baik dan yang paling masuk dengan soal ya teman-teman. Jadi di sini masalah yang dihadapi gurunya adalah siswanya itu sama jawabannya, namun bukan karena mencontek ya teman-teman, namun menyalin jawaban dari Google seperti itu. Nah, yang seharusnya dilakukan oleh guru, kita lihat di masing-masing opsi ya teman-teman. Kita lihat opsi yang A, memberikan teguran berupa pemanggilan terhadap orang tua siswa. Nah, di sini eh, masih belum perlu ya teman-teman. Ini kan berkaitan dengan mengajar seperti itu. Jadi seharusnya solusinya itu dari guru sendiri terlebih dahulu. Jangan langsung menghubungi orang tua untuk masalah-masalah seperti ini ya teman-teman. Jadi harus ada solusi dari guru sendiri untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Nah, jadi opsi A itu kurang tepat. Kita lihat opsi yang B, memberi tugas tambahan yang lebih mudah sebagai hukuman. Nah, kira-kira apakah solusi ini bisa membuat siswa tidak melakukan hal yang sama ke depannya seperti itu? Intinya kan agar siswa itu berubah,
tidak melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi berubah lebih baik ya teman-teman. Apakah dengan memberikan tugas tambahan itu, apalagi yang lebih mudah ya teman-teman, dapat memberikan efek jera kepada mereka? Belum tentu ya teman-teman. Lalu kita lihat opsi yang C, memberi toleransi terlebih dahulu, namun jika diulangi maka akan memberikan hukuman yang setimpal. Nah, di sini tidak jelas hukumannya apa yang setimpal ya teman-teman. Juga memberikan toleransi terlebih dahulu ini kurang tepat jika tidak disertai dengan usaha dari kita ya teman-teman untuk mencegah hal tersebut. Kita juga harus memberikan informasi bahwa hal tersebut sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Jadi untuk kedepannya siswa tidak akan mengulanginya kembali seperti itu. Nah, dari opsi A, B, C di sini masih kurang tepat untuk dipilih ya teman-teman. Kita lihat opsi yang D. Memberikan bimbingan kepada siswa bahwa tindakan mereka tidak benar dan menyuruh mengerjakan kembali dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Selain menyuruh mereka untuk mengerjakan kembali dengan pemikiran sendiri seperti itu, tidak menyalin di Google, tidak mencontek temannya. Lalu kita juga memberikan bimbingan dan memberikan nasihat bahwa hal yang mereka telah lakukan itu tidak benar dan tidak baik ya teman-teman, seperti itu. Jadi kedepannya mereka tidak akan mengulangi lagi. Kita lihat opsi yang E. Nah, opsi yang E di sini hanya menyuruh mereka mengerjakan kembali dengan sesuai dengan pengetahuan masing-masing, namun tidak memberi informasi bahwa hal yang sudah dilakukan anak-anak itu atau siswa tersebut tidak benar ya teman-teman. Hal yang harus kita lakukan dahulu adalah memberikan konfirmasi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi benar atau tidak, salah atau tidak ya teman-teman. Baru setelah itu tindakan selanjutnya mungkin akan menyuruh mengerjakan kembali seperti itu, tentunya dengan atau sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Jadi dari opsi A sampai E di sini yang paling bagus dan sesuai dengan soal itu adalah opsi yang D. Soal nomor 2. Sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah dan di kelas, guru akan menolak jika ada siswa yang masuk dan mengikuti pembelajaran karena terlambat. Suatu hari Adi telat 15 menit masuk ke dalam kelas dan Bapak Guru sudah menjelaskan materi kepada siswa. Siswa tersebut tidak diizinkan masuk namun tetap berdiri di depan pintu. Beralasan tetap ingin mendengarkan penjelasan guru walau dari depan pintu saja. Apa yang sebaiknya dilakukan guru terhadap Adi? A. Meminta Adi masuk ke kelas saja karena ia berniat untuk belajar. B. Meminta Adi berdiri dan mendengarkan di dekat papan tulis agar lebih mudah mendengarkan penjelasan guru. C. Menyuruh Adi pergi dari depan pintu karena akan mengganggu proses pembelajaran. D. Membiarkan Adi mendengarkan materi yang diajarkan dari depan pintu. E. Memberikan hukuman lain yang setimpal namun membiarkan Adi mengikuti kelas. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, walaupun tampak tidak manusiawi seperti itu ya teman-teman, walaupun ada di bakat minat mengenai kita harus dekat dengan siswa, memotivasi dan lain sebagainya, namun di sini ada kata tata tertib ya teman-teman. Jadi seharusnya tata tertib yang sudah berlaku, yang dibuat bersama, disetujui bersama, seharusnya tidak dilanggar ya teman-teman. Jadi peraturannya berdasarkan tata tertib yang sudah berlaku, siswa yang terlambat itu tidak boleh mengikuti pembelajaran seperti itu. Apalagi di situ dikatakan bahwa Adi ini udah telat 15 menit. Nah, jadi opsi yang menunjukkan bahwa kita akan membiarkannya masuk atau mengikuti pembelajaran itu kita eliminasi ya teman-teman. Kita lihat opsi yang A. Meminta Adi masuk ke kelas saja karena ia berniat untuk belajar. Nah, oke lah ya teman-teman. Dia berdiri di depan pintu dan gak mau pergi dari situ karena ingin tetap mendengarkan penjelasan dari guru. Namun kita melihat kembali kepada tata tertib ya teman-teman. Kalau kita tidak mengikutinya maka kedepannya tidak akan ada perubahan yang positif seperti itu. Maka kalau dibiarkan masuk, kemungkinan ia akan telat lagi itu besar, atau bahkan teman-teman lainnya bisa meniru. Toh meskipun peraturannya seperti ini, nggak boleh masuk kalau udah telat, tapi nyatanya
kita masih boleh masuk seperti itu, masih ada kelonggaran-kelonggaran. Jadi opsi A ini tidak benar. Opsi yang B, meminta Adi berdiri dan mendengarkan di dekat papan tulis agar lebih mudah mendengarkan penjelasan guru. Nah, di sini ya teman-teman, tetap menyuruh si Adi ini berdiri seperti itu, namun menyuruhnya masuk ke dalam kelas berarti ya teman-teman. Jadi berdirinya di dekat papan tulis aja, lebih mudah dalam mendengarkan penjelasan guru. Nah, tetap aja ya teman-teman, intinya kita akan membiarkan si Adi ini masuk walaupun tetap menyuruhnya berdiri. Namun pada kenyataannya sesuai dengan tata tertib seharusnya tidak boleh masuk dan mengikuti pembelajaran ya teman-teman. Jadi opsi B ini salah. Nah, kita lihat opsi yang C, menyuruh Adi pergi dari depan pintu karena akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, kita lihat ya teman-teman, di ilustrasi di soal kembali, tidak ada yang mengatakan bahwa tindakan Adi ini dapat mengganggu proses pembelajaran seperti itu. Jadi, tidak ada ilustrasi ke sana. Nah, selama tidak ada ilustrasi ke sana, berarti kan nggak masalah kita membiarkan si Adi ini tetap berdiri di depan pintu ya teman-teman. Toh juga dia masih bisa mengambil manfaatnya seperti itu. Namun konsekuensi mendengarkan dari luar dan konsekuensi tidak bisa masuk kelas karena telat itu sudah harus diterima Adi ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang C ini kurang tepat. Nah, ini dia opsi yang D lebih tepat ya teman-teman daripada opsi yang lainnya. Jadi kita tetap biarkan Adi mendengarkan saja, namun tetap di depan pintu ya teman-teman. Sesuai dengan peraturan nggak boleh anak telat itu masuk kelas. Nah, opsi yang E, memberikan hukuman lain yang setimpal namun membiarkan Adi mengikuti kelas. Nah, ini terdengar cukup mengecoh ya teman-teman. Jadi kita memberikan hukuman seperti itu, namun pada kenyataannya kita akan membiarkannya tetap mengikuti kelas pada hari itu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan tata tertib. Seharusnya kita sebagai guru bisa tegas ya teman-teman. Jadi memperlakukan tata tertib sesuai dengan yang telah disepakati seperti itu. Jadi opsi yang paling betul itu adalah opsi yang D. Soal nomor 3, sebagai wali kelas 10 IPS 1, Bu Desi selalu dihadapkan pada beberapa masalah. Karena kebanyakan siswa adalah laki-laki, jadi butuh tenaga ekstra bagi Bu Desi untuk menghadapi anak-anak didiknya di kelas. Bahkan ia kerap kali mendapatkan laporan dari guru mapel terkait masalah-masalah yang dilakukan anak-anak. Dalam menghadapi hal tersebut, seharusnya A tetap menjalankan tugas seperti biasa semampu Anda. B, memohon kepada atasan agar tahun depan digantikan oleh guru laki-laki. C, menjalankan kewajiban dengan sabar dan bertahan demi anak-anak. D, menghukum seberat-beratnya siswa yang melakukan kenakalan. E, mengadakan pendekatan pada mereka yang bermasalah. Jadi mungkin soal bakat minat itu opsinya tampak benar semua ya teman-teman. Namun kita harus mencari opsi yang paling wise, jadi yang paling bijaksana, yang paling tepat untuk dilakukan. Yang paling tepat sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kita lihat dari opsi yang A, tetap menjalankan tugas seperti biasa semampu Anda. Nah, ini tampak benar ya teman-teman. Kita harus tetap menjalankan tugas kita seperti itu. Kita tidak boleh mengeluh dan melimpahkan kepada orang lain. Jadi tetap harus menerima seperti itu. Jadi di sini kemampuan beradaptasi teman-teman itu diuji. Namun di sini ada kata seperti biasa dan semampu Anda. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi tidak ada usaha kita untuk melakukan hal terbaik seperti itu. Jadi hanya semampu teman-teman aja. Nah, kita lihat opsi yang B dahulu, memohon kepada atasan agar tahun depan digantikan oleh guru laki-laki. Nah, kita tidak boleh memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita akan melimpahkan pekerjaan kita kepada orang lain ya teman-teman, atau kita tidak menerima pekerjaan tersebut seperti itu. Opsi yang B ini sudah pasti jangan dipilih ya teman-teman, pasti akan salah seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang C, menjalankan kewajiban dengan sabar dan bertahan demi anak-anak. Nah, sejauh ini dari opsi A dan B, C ini bagus ya teman-teman, menunjukkan bahwa kita tetap akan bertahan, beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Juga dikuatkan dengan kata sabar dan juga kita akan bertahan seperti itu ya teman-teman. Namun kita harus tetap membaca semua opsi. Jadi mungkin aja ada opsi yang lebih baik atau terbaik daripada semuanya.
Yang D, menghukum seberat-beratnya siswa yang melakukan kenakalan. Nah, tidak selalu kenakalan itu harus diberikan hukuman ya teman-teman. Karena terkadang jika kita langsung memberikan hukuman, bisa aja masih dilakukan kembali. Jadi kita harus benar-benar riset ya teman-teman. Apa sih penyebab kenakalan tersebut? Apa sih penyebab mereka melakukan hal tersebut? Seperti itu. Nah, seperti halnya opsi yang E, jadi kita bijaksana seperti itu ya teman-teman. Sesuai dengan indikator yang ada di soal bakat minat juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah lebih mendekatkan lagi kepada siswa kita seperti itu. Terutama bagi mereka yang bermasalah, kita cari tahu kenapa dan kita cari tahu solusinya yang terbaik ya teman-teman berdasarkan pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan. Jadi daripada opsi C, di situ lebih baik opsi yang E ya teman-teman. Jadi kalau opsi C ini kemungkinan kalau misalnya tiap poinnya itu selisih satu, mungkin opsi C ini di bawah dari opsi E ya teman-teman. Jadi di sini dari semua opsi yang paling bagus adalah opsi yang E. Soal nomor 4, Ibu Diah mendapati salah satu siswanya yang sangat pasif dalam mengikuti pembelajaran dibanding teman-temannya yang lain. Ketika diteliti anak tersebut memiliki masalah keluarga, maka yang harus dilakukan oleh Bu Diah adalah A. Mendekati anak tersebut dan menasehati agar aktif dalam mengikuti pembelajaran. B. Mendorong anak tersebut agar kuat menghadapi masalahnya. C. Memotivasi anak tersebut dalam belajar dan memberikan les tambahan. D. Mengomunikasikan hal tersebut pada orang tua siswa agar mendapat solusi yang tepat. E. Berjanji akan memberikan reward jika ia aktif mengikuti pembelajaran sebagai wujud penghargaan. Jadi kita harus benar-benar tahu ya teman-teman apa sih sebenarnya masalah yang dihadapkan di soal di situ yang ada di soal. Jadi kita bisa memilih jawaban yang sesuai dengan yang dimau soal seperti itu. Nah, di sini masalah yang dihadapi Ibu Dia itu kan siswanya pasif. Nah, alasannya udah diketahui karena masalah keluarga. Jadi kita tidak boleh memilih opsi yang menunjukkan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan masalah keluarga ya teman-teman. Jadi misalnya nih opsi yang A, mendekati anak tersebut dan menasehati agar aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, masalah utamanya itu bukan karena nggak aktif aja. Nah, nggak aktifnya ini ada masalah ya teman-teman. Di sini Ibu Diah udah meneliti seperti itu. Nah, masalahnya adalah masalah keluarga. Apakah dengan kita menasehati anak tersebut untuk lebih aktif seperti itu dalam mengikuti pembelajaran, apakah akan menyelesaikan masalahnya? Apakah dia ke depannya akan aktif seperti itu hanya dengan kita menasehati? Tidak ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menuntaskan ke akarnya. Masalah utamanya adalah masalah keluarga yang dibawa ke sekolah seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi A ini kurang tepat. Nah, opsi B bisa jadi jawabannya ya teman-teman karena ini bagus seperti itu. Kita mendorong anak tersebut agar kuat menghadapi masalahnya seperti itu. Nah, namun kita harus membaca semua opsi ya teman-teman. Opsi yang C, memotivasi anak tersebut dalam belajar dan memberikan les tambahan. Nah, ini juga sama dengan opsi yang A. Jadi di sini tidak sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Masalah utama yang dihadapi atau masalah intinya itu adalah masalah keluarga, bukan masalah tidak aktifnya ya teman-teman. Jadi tidak aktifnya itu ada penyebab lainnya seperti itu. Opsi yang D, mengomunikasikan hal tersebut pada orang tua siswa agar mendapat solusi yang tepat. Nah, ini bisa dilakukan ya teman-teman lebih baik daripada opsi yang B karena di sini konteks soal yang diomongin adalah masalah keluarga. Tentu kita harus mengkonfirmasi kepada orang tua di rumah ya teman-teman. Jadi masalah keluarga apa yang sedang dihadapi seperti itu. Nah, cari solusinya gimana seperti itu ya teman-teman. Jadi orang tua memang harus kita informasikan mengenai keadaan anaknya di sekolah seperti itu. Nah, jadi opsi yang B ini lebih bagus opsi yang D. Namun kita harus membaca opsi yang E, berjanji akan memberikan reward jika ia aktif mengikuti pembelajaran sebagai wujud penghargaan. Nah, reward di sini adalah
ini ya teman-teman hadiah seperti itu. Ini juga tidak sesuai dengan konteks soal seperti itu. Karena masalah utamanya adalah masalah keluarga. Nah, jadi kita harus menyelesaikan masalah utamanya terlebih dahulu nih teman-teman. Baru kemungkinan kalau dia sudah tidak memiliki masalah keluarga, maka dia bisa aja aktif kembali dalam mengikuti pembelajaran ya teman-teman. Jadi opsi yang paling bagus di sini adalah opsi yang D ya teman-teman. Soal nomor 5. Pada suatu hari Anda ditugaskan untuk menggantikan guru lainnya yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Kebetulan kepala sebelumnya sedang cuti melahirkan selama 3 bulan. Sedangkan perpustakaan sekolah harus akreditasi segera. Apa yang akan Anda lakukan? Dalam hal ini Anda sama sekali buta ilmu perpustakaan. A. Memohon agar tugas tersebut diberikan kepada guru bahasa yang lebih kompeten. B. Tetap menjalankan tugas tersebut semampunya. C. Meminta bantuan guru yang lebih berpengalaman dalam penyelesaian tugas. D. Mempelajari tugas tambahan tersebut dengan menjaga komunikasi dengan kepala sebelumnya. E. Mempelajari tugas tersebut dari internet karena segala informasi dapat ditemukan di dalamnya. Nah, kalau berkaitan dengan tugas baru, tugas tambahan baru yang dibebankan kepada kita dituntut untuk bisa beradaptasi ya teman-teman. Jadi mau menerima tugas tambahan tersebut, mau belajar, mau menjadi tahu ya teman-teman dengan ilmu baru walaupun kita sama sekali tidak memiliki ilmu itu sebelumnya. Atau bisa dibilang zero knowledge ya teman-teman, atau di sini buta ilmu perpustakaan. Nah, jadi opsi yang menyatakan bahwa kita tidak akan menerima atau melimpahkan kepada orang lain itu kita eliminasi terlebih dahulu. Seperti halnya opsi yang A ya teman-teman. Jadi memohon agar tugas tersebut diberikan kepada guru bahasa yang lebih kompeten. Ini kita menolak berarti ya teman-teman. Jadi melimpahkan pekerjaan kita yang sudah dipercayakan kepada kita kepada orang lain seperti itu. Opsi yang B, tetap menjalankan tugas tersebut semampunya. Nah, di sini walaupun kita mau menerima tugas tersebut, namun kata semampunya di sini kurang baik ya teman-teman. Seharusnya daripada semampunya, lebih baik pemilihan katanya itu adalah melakukan sebaik mungkin ya teman-teman. Kita berusaha sebaik mungkin seperti itu. Jadi opsi yang B ini kurang tepat pemilihan katanya. Opsi yang C, meminta bantuan guru yang lebih berpengalaman dalam penyelesaian tugas. Nah, di sini meminta bantuan guru lain ya teman-teman dalam penyelesaian tugas di sini tampaknya kurang baik ya teman-teman. Jadi kan seakan-akan kita tidak menyelesaikan sendiri tugas tersebut. Seharusnya daripada meminta penyelesaian tugas, lebih baik atau mending kita bertanya dengan bagaimana sih cara kita menyelesaikan tugas ini. Jadi tetap kita yang menyelesaikan tugas tersebut ya teman-teman, bukan orang lain seperti itu. Kita lihat opsi yang D, mempelajari tugas tambahan tersebut dengan menjaga komunikasi dengan kepala sebelumnya. Nah, ini bagus untuk dilakukan ya teman-teman. Selain kita dapat beradaptasi dengan pekerjaan baru atau tugas tambahan baru, kita juga menjaga komunikasi ya teman-teman dengan rekan kerja, menjaga hubungan baik seperti itu. Jadi opsi yang D ini bagus. Apalagi beliau sudah jelas adalah kepala sebelumnya ya teman-teman. Otomatis beliau sudah memiliki banyak ilmu berkenaan dengan perpustakaan. Jadi kita harus belajar kepada sumbernya langsung. Nah, opsi yang E juga, namun bedanya opsi yang E ini akan belajar dari internet ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya juga bagus, namun kalau yang D ini bisa mencakup dua aspek ya teman-teman. Jadi kerjasama dengan rekan kerja dan juga menghargai rekan kerja ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa beradaptasi seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang E ini masih lebih baik opsi yang D. Karena kalau ilmu perpustakaan ya teman-teman tidak semuanya dapat kita temukan di internet seperti itu. Jadi mungkin kepala perpustakaan sebelumnya sudah mengikuti banyak diklat-diklat seperti itu ya teman-teman. Maka beliau mungkin ilmunya sudah banyak dan alangkah baiknya kita belajar kepada sumbernya langsung seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan akan langsung dikonfirmasi seperti itu. Sedangkan kalau kita hanya belajar dari internet, kita tidak tahu ya teman-teman kapan kita salah, kapan kita benar seperti itu. Soal nomor 6.
Saat sedang menjalani isolasi mandiri, Anda diminta untuk ke sekolah untuk menjalankan tugas baru yang diberikan kepada Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Datang ke sekolah dengan tetap mematuhi prokes. B. Meminta atasan menunjuk orang lain karena keadaan Anda yang tidak memungkinkan. C. Menelpon rekan kerja untuk menggantikan Anda selama Anda menjalani isoman. D. Mengkomunikasikan kepada atasan Anda mengenai keadaan Anda saat ini. D. Datang ke sekolah memenuhi panggilan namun memberitahu yang sebenarnya kondisi kesehatan Anda kepada atasan. Walaupun kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan pekerjaan baru ya teman-teman, atau kita harus menerima apapun yang diberikan kepada kita atau dibebankan kepada kita, tugas maupun kewajiban baru, namun juga harus sesuai dengan konteks ya teman-teman. Di sini di soal dikatakan bahwa kita sedang menjalani isolasi mandiri ya teman-teman. Kemungkinan ini berkenaan dengan COVID ya teman-teman. Kalau misalnya kita positif seperti itu atau dicurigai positif seperti itu ya teman-teman, kita harus menjalani isolasi mandiri. Jadi kalau kita menjalani isoman, tidak seharusnya kita pergi ke tempat yang banyak orang ya teman-teman atau berkerumun seperti itu, terutama di sekolah. Nah, yang sebaiknya kita lakukan justru tidak beranjak dari rumah ya teman-teman, karena kewajiban kita adalah isolasi mandiri di rumah agar tidak membahayakan orang lain seperti itu. Maka kalimat yang menyatakan atau opsi yang menunjukkan bahwa kita akan tetap pergi ke sekolah itu kita eliminasi ya teman-teman. Jadi opsi A itu pasti salah. Lalu juga opsi E salah ya teman-teman karena tetap datang di sini. Lalu kita lihat opsi yang B, meminta atasan menunjuk orang lain karena keadaan Anda yang tidak memungkinkan. Nah, ini bukan kapasitas kita ya teman-teman. Kita tidak perlu merekomendasikan seperti itu. Atau kita tidak perlu meminta atasan untuk menunjuk orang lain. Kita tinggal menginformasikan saja mengenai keadaan kita seperti itu. Biarlah atasan kita yang menentukan langkah berikutnya seperti itu. Jadi opsi B ini kurang betul. Opsi C, menelepon rekan kerja untuk menggantikan Anda selama Anda menjalani isoman. Nah, ini kurang baik untuk dilakukan juga ya teman-teman. Jadi, bukan Anda yang menentukan apa yang harus dilakukan ya teman-teman. Namun, kita harus tetap menghormati atasan. Jadi, kita kasih tahu kondisi kesehatan kita, lalu biarlah atasan yang menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya seperti itu. Jadi, opsi C ini kurang benar. Nah, di sini opsi D yang paling bagus ya teman-teman. Soal nomor 7, saat ini Anda dituntut untuk mengintegrasikan TI di setiap pembelajaran, sedangkan Anda sendiri tidak begitu paham mengenai hal tersebut. Namun, pembelajaran harus tetap berjalan sesuai target. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyampaikan materi seadanya kepada siswa. B. Meminta bantuan teknisi sekolah yang ahli saat akan mengintegrasikan TI. C. Mempelajari hal yang berkenaan dengan teknologi informasi. D. Tetap memberikan pembelajaran dengan cara menarik dan kreatif lainnya. E. Memilih teknologi informasi yang mudah dan mampu untuk dijalani agar pembelajaran tetap berlangsung. Intinya, kalau sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman, kita sebagai guru harus mengikuti ya teman-teman, mau belajar seperti itu, mau berubah ke arah yang lebih baik, mengikuti perkembangan zaman, terutama mengenai kecanggihan teknologi ya teman-teman. Jadi kita harus memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita mampu beradaptasi. Nah, cara kita beradaptasi bagaimana ya? Tentunya belajar ya teman-teman. Kalau kita tidak mengetahui, tentunya kita harus belajar. Nah, opsi yang A ini pasti udah salah ya teman-teman. Kita hanya menyampaikan materi seadanya saja. Nah, opsi yang B, di sini kita meminta bantuan teknisi sekolah. Nah, sebenarnya bisa dilakukan, masuk akal ya teman-teman. Namun paling tidak kita juga harus tahu ya teman-teman, atau belajar seperti itu. Ada usaha dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk mempelajari TI tersebut seperti itu. Jadi opsi B ini kurang tepat. Tidak ada usaha dari diri kita sendiri. Nah, opsi C, mempelajari hal yang berkenaan dengan teknologi informasi. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman akan beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Opsi yang D, tetap memberikan pembelajaran dengan cara menarik dan kreatif lainnya. Nah, ini sebenarnya bagus untuk dilakukan ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak pandai TI, kita harus
tetap kreatif seperti itu. Kita harus menyampaikan, ilmu atau materi sekreatif mungkin agar siswa tetap tertarik ya teman-teman, walau tidak dengan teknologi informasi. Konteksnya di sini teman-teman dituntut untuk, mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi informasi ya teman-teman, apalagi ke depannya pasti akan semakin canggih seperti itu. Jadi, kita harus tetap belajar ya teman-teman berkenaan dengan TI. Opsi yang E, memilih teknologi informasi yang mudah dan mampu untuk dijalani agar pembelajaran tetap berlangsung. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan, namun tetap bagus opsi yang C ya teman-teman. Jadi kita tidak memilah-milih seperti itu, jadi kita tetap mempelajari semuanya walaupun misalnya tampak sulit, tapi kita tetap mau belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau E ini mau aja, tapi yang mudah-mudah saja, yang kita ketahui atau yang kita gampang lakukan ya teman-teman. Jadi yang sama yang sulit-sulit nggak mau dilakukan. Jadi opsi yang E ini lebih bagus opsi yang C ya teman-teman. Soal nomor 8, Budia telah selesai menyampaikan KD 3.2 kepada anak didiknya dan sekarang beliau akan melihat sejauh mana pengetahuan siswanya mengenai KD tersebut. Namun setelah diberikan tes tulis, hasilnya tidak bagus. Sebagian besar siswa menjawab salah soal-soal yang diberikan, maka yang sebaiknya dilakukan Budia adalah A. Memberikan les tambahan bagi mereka yang tidak tuntas, B. Memberikan punishment bagi mereka yang tidak tuntas, C. Mengulang mengajar materi yang sama namun dengan metode yang cocok untuk siswa, D. Memberikan materi yang lebih mudah dan lebih dimengerti oleh siswa, E. Memberikan siswa tugas tambahan agar lebih mengerti materi tersebut. Nah, kita lihat opsi yang A di situ memberikan les tambahan bagi mereka yang tidak tuntas ya, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kemungkinan besar mereka belum memahami materinya ya, teman-teman, seperti itu. Jadi karena sebagian besar siswa di sini menjawab salah. Nah, les tambahan di sini tidak begitu jelas ya, teman-teman, apakah itu berkenaan dengan materi tersebut atau tidak. Kita lihat opsi yang B, memberikan punishment bagi mereka yang tidak tuntas. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, hukuman itu tidak selalu menjadi jalan yang terbaik ya teman-teman untuk dilakukan seperti itu. Terkadang itu justru tidak merubah segalanya. Jadi kita harus memilih cara yang paling wise atau bijaksana dilakukan. Opsi yang C, mengulang mengajar materi yang sama namun dengan metode yang cocok untuk siswa. Nah, ini sesuai dengan kompetensi pedagogik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang remedi itu di atas 50%, lebih dari 50%, seharusnya kita akan mengulang materi tersebut namun dengan media atau metode yang berbeda ya teman-teman. Berarti media atau metode yang kita gunakan sebelumnya itu tidak cocok atau tidak mampu untuk mengangkat nilai siswa ya teman-teman. Seperti itu. Jadi opsi yang C ini bagus untuk dilakukan seperti itu. Opsi yang D, memberikan materi yang lebih mudah dan lebih dimengerti oleh siswa, ini kurang tepat dilakukan karena memang KD tersebut harus disampaikan seperti itu. Materi tersebut harus disampaikan. Seharusnya sesulit apapun siswa merasakan mengenai KD tersebut atau materi tersebut, kita harus tetap berusaha untuk membuat mereka mengerti ya teman-teman. Jadi jangan dirubah ke materi yang lebih mudah. Jadi apa yang seharusnya disampaikan kita sampaikan seperti itu. Opsi yang E, memberikan siswa tugas tambahan agar lebih mengerti mengenai materi tersebut. Nah, di sini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi memberikan tugas ini kurang efektif karena mereka mungkin tidak mengerti mengenai materinya. Jadi lebih baik kita mengulang materi ya teman-teman, menyampaikan kembali materi yang sama namun dengan metode yang berbeda, yang lebih menarik mungkin atau yang lebih cocok atau sesuai dengan siswa-siswa Budia ini. Jadi opsi yang paling bagus itu adalah opsi yang C. Terakhir adalah kuis. Sebagai wali kelas, ada salah satu siswa Anda yang mengeluh tidak dapat membayar SPP bulanan karena terhimpit masalah ekonomi. Sudah 3 bulan siswa tersebut tidak menjalankan kewajiban pembayarannya. Namun Anda melihat dari penampilan siswa tersebut tidak menunjukkan bahwa ia sedang memiliki masalah ekonomi. Penampilan yang stylish dan handphone yang digunakan juga canggih. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Memilih tegas dan memberikan waktu beberapa hari saja agar anak tersebut melunasi
informasi. B. Mengadakan pendekatan untuk mengetahui keadaan ekonomi sebenarnya. C. Memanggil orang tua dan mengkonfirmasi hal tersebut. D. Menasehati anak tersebut untuk hidup lebih sederhana agar ia tetap dapat melanjutkan pendidikan. E. Mengomunikasikan dalam rapat untuk mendapatkan bantuan rekan lain. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti komentar yang betul akan aku sematkan seperti itu ya teman-teman. Namun aku menunggu banyak teman-teman yang berkomentar seperti itu. Nah, silakan dicoba dijawab sampai di sini. Terima kasih sudah nonton video aku, sudah like, comment, and share juga. Semoga lulus pretest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.